Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan ini kita akan masih membahas tentang filter digital. Nah, di topik kita hari ini adalah lanjutan dari dua pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang FIR filter. Dan minggu lalu kita telah membahas tentang IR filter. Nah, cuman dari 2 minggu tersebut, baik FIR maupun IR, yang kita bahas baru yang low pass saja. Baru filter low pass saja, yang high pass, yang band pass, band stop, dan lain-lain belum kita bahas ya. Belum kita bahas bagaimana membuatnya. Nah, jadi sekarang di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kita mendesain baik filter high pass, baik di FIR maupun di IR ya. Jadi itulah topik dari pertemuan kita hari ini. Sekarang kita lihat dulu ya, yang telah kita pelajari sebelumnya adalah filter low pass yang tidak ideal ya. Tidak idealnya karena pasti ada ripple di pass bandnya, di stop bandnya, kemudian ada transition band atau main lock ya. Di antara pass menjadi stop itu ada jedanya. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah ujung paling maksimal di spesifikasi filter ini yang digital itu adalah P di sini. P. Jadi bukan 2P tapi P. Nah, kenapa P? Kenapa P itu ada hubungannya dengan teorema sampling? Jadi kalau sampling itu seharusnya kalian sudah belajar sebelum UTS. Jadi frekuensi sampling kita harus 2 kali dari frekuensi maksimal sinyal yang akan disampling. Nah, itu ada teoremanya, namanya teorema Nyquist ya, sederhana sekali. Pokoknya buat menjaga agar sinyal hasil sampling kita itu tidak ada aliasing, nah, frekuensi sampling harus 2 kali dari frekuensi maksimum sinyal yang akan kita sampling. Nah, akibatnya di digital kan omega itu 2pi f per f sampling ya. Nah, jadi maksimalnya pasti adalah pi. Maksimalnya adalah pi karena tidak ada di atas pi ya. Tidak ada di atas pi karena f sampling itu pasti 2 kali frekuensi dari sinyal yang akan disampling. Nah, berangkat dari sana ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mendesain filter high pass, pertama yang FIR dulu ya, Nah, jadi kalau high pass berarti dia adalah kita ada frekuensi cut off-nya ya. Nah, ini yang ideal ya, frekuensi cut off. Kemudian ini dia akan dilewatkan sampai frekuensinya pi. Sampai pi ya. Sampai pi ya. Ini bedanya digital. Jadi sampingnya itu dari segi frekuensinya itu hanya sampai omeganya ya, omeganya itu hanya sampai pi, maksimumnya adalah pi. Nah, yang disebut high pass itu ya, dari frekuensi ada frekuensi cut off, dilewatkan sampai pi. Nah, tentunya kalau tidak ideal, nah di sini ada omega pass, nanti di sini ada omega passnya, di sini omega stopnya, kemudian nanti akan ada ripple di sini. Nah, teorinya ya, untuk membuat high pass adalah kita buat pertama adalah filter all pass dulu. Nah, kita punya all pass ya, semuanya kita lewatkan. Kemudian dikurangi dengan low pass. Nah, ini low pass ya. Kemarin kita sudah belajar kan kalau low pass persamaannya adalah ini, omega C per pi sin omega C kali N per pi. Nah, all pass ini bisa juga kita anggap dia sebagai frekuensi low pass, di mana cut off-nya adalah pi. Nah, kalau yang low pass ya, ini ya persamaan ini yang low pass. Nah, jadinya
Jadinya buat high pass adalah ini ya. Ini all pass ya. Jadi all pass ini anggap saja ini, tapi omega C-nya adalah pi. Nah, berarti ini jadi satu, ini juga jadi satu. Jadi filter all pass itu adalah sink n ya, sink n. Fungsi persamaan filternya buat mencari koefisiennya ya. Nah, ini adalah persamaan low pass. Nah, jadi high pass adalah all pass dikurang low pass. Nah, sederhana itu karena kemarin kita sudah belajar di DFT itu ada sifatnya ya yang linear. Jadi kalau kita mengurangkan di domain frekuensi itu di domain waktunya juga dikurangkan. Kita menambahkan juga di domain frekuensi ya. Tinggal kita harus menambahkan di domain waktunya padanan yang samanya. Nah, jadi ini padanan yang sama buat all pass, ini buat low pass. Nah, ini kita kurangkan. Karena di domain frekuensi kita mengurangkan ini kan, di domain frekuensi kita mengurangkan all pass dengan low pass. Jadi sederhana itu ya. Jadi high pass adalah all pass dikurang low pass. Nah, inilah persamaannya. Ya, jadi kalau masih kurang apa namanya? Ini padanan kalau kalau low pass kemarin ya, baru persamaan sinknya. Kalau ripple-nya masih kurang, atenuasinya masih kurang, nah bisa ditambah lagi dengan window. Nah ini baru yang rektangular nih. Kita sekitar berapa ya, min 20 dB lah baru atenuasinya. Kita perlu yang lebih lagi dari min 20 dB ya, kita perlu persamaan window dikalikan dengan ini. Oke, sekarang kita lihat lagi yang bandpass. Nah, bandpass ini juga agak tricky. Bandpass itu kan dia ada cut off-nya ada dua ya. Ada cut off yang bawah, ada cut off yang atas ya. Lower sama upper nih ya. Ini bisa dibuat yang low pass ini dari bandpass ini ya. Bandpass ini bisa dibuat dari dua buah low pass. Jadi pertama low pass di cut off atasnya ya, di cut off upper. Kemudian ini dikurang dengan low pass yang di cut off bawahnya. Nah, jadilah dia bandpass ya. Jadilah dia bandpass. Jadi sederhana itu, pikirnya jadi nggak rumit-rumit ya. Bandpass sangat gampang sekali ya. Tinggal dua buah low pass, satunya di upper, satunya dikurangkan dengan low pass yang di lowernya. Nah, jadilah dia bandpass. Persamaannya ya tinggal masukkan saja kan. Ini persamaan low pass di upper dikurang dengan persamaan low pass di lowernya. Nah, ini dia padanannya ya. Padanan buat bandpass persamaannya. Ini juga rektangular ya, ini rektangular. Nah, jadi atenuasinya hanya minus 20 dB kalau nggak salah di stop band-nya. Kalau kita perlu lebih bagus dari itu ya, lebih tinggi lagi atenuasi di stop band-nya ya, kita perlu perkalian dengan fungsi window. Nah, inilah yang akan dikalikan dengan window-nya. Oke, kemudian, nah kita lihat contoh ya. Sini disuruh adalah desainlah sebuah high pass filter ya. Ini stopnya lah berarti ini ya. High pass filter ya, stopnya di 200 fs-nya ya. Frekuensi stopnya di 200 Hz, frekuensi passnya 300 Hz. Kemudian atenuasinya harus lebih dari 40 dB ya di stop band-nya. Nah, band pass ripple-nya 0,2 dB. Kemudian katanya di sini adalah frekuensi sampulnya 1200 Hz. 1200 Hz ya. 1200 Hz. Nah, bagaimana cara mendesain high pass-nya? Nah, sistemnya sama ya. Sistemnya sama. Yang pertama yang kita lakukan adalah cari tipe window-nya dulu. Dari persamaan soal ini kan. Dari persamaan soal ini, nah ini kita perlu di stop band-nya adalah harus lebih kecil dari 40 dB. Nah, itu bisa dengan Han ya, Han. Yang ini, ya, kalau humming sama backband itu bisa juga, cuman overspec namanya.
spek. Nah, kita ambil yang Han ya, yang Han. Jadi kita dapat ya, persamaan mainlog-nya adalah 8pi/4. Nah, kemudian dari soal itu juga kita bisa cari order filternya. Nah, pertama tentunya kita cari dulu ya, megapasnya berapa, megapasnya 2pi F/F sampling, ya. Fp-nya 200, F samplingnya 1200, ya. Ya, Fp-nya 300, F samplingnya 1200, ya. Jadi dapatlah dia 0,5 pi. Sedangkan stopnya adalah kalau di high pass pasti yang frekuensi lebih rendah itu stopnya. Kalau di low pass kan frekuensi yang lebih rendah itu pasnya ya. Nah, ini kembali ini 0,33 pi. Ini dapatnya dari mana ya? 2pi Fs per Fsum dapatnya 0,33. Fs kita adalah 200 Hz tadi ya, dibagi Fsum-nya 1200. Dapatlah 0,33 pi. Kemudian cut off-nya ya, ini cut off-nya sangat sederhana sekali ya, tinggal dijumlah kemudian bagi 2 dapatlah 0,415. Nah, ini kita sudah dapat persamaan-persamaannya. Mainlog dari sini kita bisa cari mainlog-nya ya, atau transition band-nya. Tinggal dikurangkan saja 0,4 bukan ya, 0,5 pi dikurang 0,33 pi ya. Itulah mainlog-nya ya. Jadi transition band adalah jeda antara pas menjadi stop itu ada berapa jaraknya kan. Nah, 0,17 pi. Nah, kemudian kita masukkanlah ke persamaan window ini tadi kan. Nah, ini mainlog kan 8pi/m. Nah, kita tadi dapatnya 0,17 pi. 0,17 pi sama dengan 8pi/m. Nah, kita harus nyari M-nya, dapatlah M-nya jadinya adalah 48. Dapatlah M-nya 48 ya. 4M-nya 48. Nah, M-nya sudah dapat, tipe window-nya sudah dapat, kemudian persamaannya udah dapat, nah, tinggal masukkan rumus saja lagi. Tinggal masukkan rumusnya. Nah, ini persamaan Han ya. Han itu sangat sederhana sekali, 0,5 kurang 0,5 cos 2np/m ya. M. Nah, M-nya di sini 48, masukkan 48. Kemudian ini persamaan high pass ya, missing n. Kemudian ini omega c kita ya, 0,415. Ya, persamaannya ini kan omega c per pi ya. 0,415 pi, ya pi-nya hilang. Masukkan ke sing, ini juga 0,415 n ya. Nah, ini kayak ada sedikit kesalahan ya. Harusnya kemarin kita sudah belajar juga ya buat menghilangkan apa namanya, non kausal ya, non kausalnya berarti ini n-nya harus ada yang di persamaan ini ya, di persamaan sing ini harus ada kurang 24 ya, dikurang m/2. Ini menghilangkan bagian yang non kausal ya. Jadi ini ya seharusnya ya, ini tambah lagi ya, n kurang 24, di sini juga n-nya harus dikurang lagi n kurang 24. Nah, itu persamaannya tinggal masukkan ke program ya. MATLAB atau C, atau bisa juga biasanya kalau ujian disuruh nyari sesuatu pakai kalkulator, nah, dapatlah kita koefisiennya. Jadi kita harus mencari koefisiennya sebanyak 48 buah. 48 buah buat merepresentasikan, buat mengimplementasikan permasalahan ini ya. Jadi frekuensi stopnya 200, FV-nya 300, kemudian atenuasinya 40 dB. Oke, jadi itulah cara membuat yang high pass ya, yang high pass. Nah, yang band pass nanti giliran kalian yang